Izin nanya Gus, tadi kan dibilang ada puasa umum, khusus. Nah, kalau ini kan tadi Gus mengatakan bahwa kita ini yang menilainya sendiri ya Gus ya. Bagaimana kalau puasa itu karena gini niatnya kita itu menuju khusus, jadi puasanya itu tidur gitu. Jadi nggak gibah, nggak ngelihat sesuatu yang tidak di ini ya. Itu yang pertama Gus. Terus yang kedua, puasa ini kan ibadah antara kita sama Gusti Allah ya. Terus dari kitab Tajul Arus mengatakan bahwa ketika kita ingin diakui sebagai Nabi Muhammad, kita ini untuk menjalankan kewajiban itu orang itu harus tahu Gus. Yang wajib itu ya, kayak model sholat harus tahu, terus puasa juga itu harus tahu gitu. Ya, begitu Gus. Terima kasih. Yang pertama, orang tidur itu mungkin selamat dari hibah, dari melihat sesuatu, tapi kira-kira pikiran sama hatinya selamat apa enggak? Selamat tidur. Berarti dia nggak sholat dong kalau tidur. Ini ya. Berarti gini loh. Kalau kita mau naik kalau dia tidur, saya kan sering ngomong, seumpama sampean di dalam kamar, mungkin sampean selamat dari maksiat badan, tapi maksiat pikiran sama maksiat hati belum tentu selamat. Sampean di kamar tapi bayangin aneh-aneh. Sampean di dalam kamar hatimu sedang belum tentu juga selamat. Makanya yang bisa menilai siapa ya kita sendiri. Makanya saya lagi ngomong, maka orang tidur pun itu belum tentu selamat. Ya masa puasa mulai dari subuh sampai maghrib tidur terus ya dia malah berdosa Pak, nggak sholat subuh disengaja kok. Gitu loh, contohnya kayak gitu. Maka ini juga belum tentu selamat. Kalau tidur jangan belum tentu selamat sama. Begitu juga orang yang puasa nggak tidur juga jangan dianggap nggak selamat sama. Kan tadi saya udah ngomong, seandainya melihat sesuatu pertama itu nggak dianggap batal. Yang batal itu kalau pengen lihatlah lagi. Ketika mendengar sesuatu yang nggak baik pertama itu nggak apa-apa. Tapi ketika lama-lama nguping itu baru batal. Contohnya kayak gitu. Nah yang kedua apa tadi? Harus tahu, ya memang harus tahu. Kalau nggak tahu gimana puasanya? Saya puasa tapi makan ya, minum ya, namanya nggak puasa itu. Makanya dia harus tahu niat, harus tahu bahwa puasa itu kapan. Kalau sudah melihat hilal. Nah sekarang melihat hilal gimana? Terus diwakili sama Kementerian Agama. Sudah nggak individu lagi. Terus bagaimana kalau untuk biar tidak menjaga ya nggak ada yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kan tahu berarti. Saya mau nanya ini, orang nelen ludah itu batal apa enggak? Kalau ludahnya campur bakso. Contoh begini, saya kasih contoh nih. Seumpama Pak Dani habis sahur makan terus ngopi, terus tahu-tahu subuh. Nah di mulutnya masih ada sisa kopi. Di mulutnya ini bukan kopi tapi rasa kopi. Terus ditelan, batal apa enggak? Makruh Gus. Batal. Habis makan marjan semua, habis minum marjan semua, terus masih ada rasanya, terus ditelan. Ayo batal apa enggak? Batal. Ayo. Masih ada rasanya tapi pas manis ya. Tapi itu sudah subuh ya, sudah lewat subuh. Batal. Batal. Ini enggak batal. Ayo. Batal.
batal, ada yang nggak batal, ada yang batal. Nah, contoh kayak gini, ini kan berarti ada keraguan jawabnya. Berarti ketika sampean melakukan itu batal enggak ya saya? Itu pasti ragu. Padahal agama itu nggak ada yang ragu-ragu. Contoh lagi gini, menelan dahak itu batal apa enggak? Bisa mah. Nah, itu batal apa enggak? Enggak. Batal. Loh kan ini berarti ragu-ragu ini. Loh iya kan? Ragu-ragu dong. Contohnya kayak gitu. Urek-urek kuping, apa urek-urek kuping ini? Membersihkan kuping, batal apa enggak? Batal. Tadi Ah. bilang udah Ayo. lubang. Ini kan ragu-ragu semua. Makanya begini, tidak boleh memasukkan sesuatu apapun. Nah, pertanyaannya begini, kalau kuping dimasukkan begini, kok bisa batal dari mana? Karena masukkan sesuatu, batas memasukkannya di mana? Kan pertanyaannya begitu. Contoh begini, kalau kita ini praktek aja biar gampang. Seumpama nih kita melakukan sama kuping diginiin. Seumpama batas masuknya segini. Jadi kan kata bapak batal. Kalau ini saya masukkan ke mulut, batal apa enggak? Batal. Hah? Ini loh. Ah. Puasa-puasa saya begini. Enggak. Batal apa enggak? Batal. Enggak batal. Tapi kalau di sini kok batal? Ayo. Karena nguping-nguping kan ada kotorannya, Gus. Kotorannya. Lah mulut juga ada jigongnya sama. Ayo. Nah, maka sampai kita harus mengetahui di mana batas apa? Batas memasukkan, batasnya di mana? Oh, ini ditentukan ini. Nah, itu Pak D baru. Kalau sampean hanya sekedar segini, nggak sampai tembus ke sini, maka nggak masalah. Jadi hanya begini nih, hanya begini saja gini. Ini nggak dianggap batal, sama kayak kita dimasukkan di mulut. Itu loh. Nah, kita harus tahu begitu. Jadi biar puasa itu nggak ragu-ragu. Kalau menelan dahak, kalau dahaknya masih di dada sama di sini, itu nggak batal. Tapi kalau dahaknya sudah ada di sekitar mulut, sampai telan itu batal. Eman-eman ya.